Tes satu. Bapak ibunya udah pada naik semua atau masih ada yang masih banyak yang di masjid ketiduran tuh. Masih pada terdampar di masjid. Kita bangunin dulu dah. Kesian kalau dibangunin. Kepada bapak ibu yang masih pada ketiduran di masjid, bangun, 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 bangun. Kesian kalau nggak dibangunin. Kayak Pak Mail waktu itu lagi tidur di masjid nggak dibangunin pas sholat tahajud. Allahu Akbar. Masih ketiduran ya kan? Begitu amin melek ya. Tiba-tiba kaget. Waduh, saya disolatin katanya. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Udah jam setengah 12 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, walau hutang belum lunas, walau dompet masih ngap-ngapan, yang penting badan sehat. Mending badan sehat, mending utang lunas. Badan sehat, utang lunas. Tapi juga harus, nah, kaya raya, tajir melintir, bermanfaat tentunya. Kita tiru ya guru besar kita, udah kaya, tajir ya, manfaatnya tidak hanya memuliakan anak yatim, tapi juga bermanfaat untuk tamu-tamu yang membutuhkan arahan ya, petunjuk lah ibaratnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita tiru Bapak Ibu ya. Selama ini saya yakin Bapak Ibu udah pada kaya, cuman manfaatnya bisa dikatakan nggak ada, atau bahkan ya mungkin kalaupun bermanfaat ala kadarnya gitu. Hobinya sedekah 2,5% tok wis ya. Ngerasa udah paling cukup, udah paling wow ya. Padahal 2,5% itu angka yang mutlak, wajib dikeluarkan ya, sifatnya wajib karena itu bagian daripada zakat mal. Kalau tentang 10%, kalau bahasanya Bang Abi itu hanya sebatas tolak bala. Kalau pengen kaya raya minimal berapa? Hah? 30% Pak Bu ya, minimal sedekahnya 30% ya. Itu Bang Abi lakukan demikian. Jadi kalau cuma 2,5% doang mah ya bisa kaya, cuma nanti nanti gitu. Karena orang kaya hampir rata-rata sedekahnya emang barbar ya, nggak ada takut-takutnya. Nah di sini Bapak Ibu diajarin sama Pak Haji berbagai macam metode hajat keinginan ya. Nanti diarahin tuh caranya seperti ini, metodenya seperti ini. Yang penting ikutin aja arahannya ya, nggak usah banyak nego, nggak usah banyak protes. Oke, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah memahami konsepnya, sudah menjalankan juga ilmunya. Mungkin ada sebagian juga yang belum paham apa nih ilmu RDAY nih, ngapain aja gitu. Jadi di RDAY Pak Bu berlaku, ilmunya ini berlaku ya, boleh dipraktekin untuk siapapun, tidak hanya untuk non muslim, tidak hanya untuk muslim, tapi non muslim pun juga boleh mempraktekkan ilmu RDAY. Yang terpenting ketika ada poin-poin yang sifatnya menyangkut akidah tentang ibadah ya, itu nggak perlu dilakukan. Dalam artian lakukanlah sesuai ajaran masing-masing ya. Karena ilmu RDAY ini sifatnya yang penting kita punya keyakinan ya, gitu. Oke Bapak Ibu, nanti kita bakal pencerahan sampai jam 1, yang mana Bapak Ibu semua kalau bisa ya yang ada di aula malam hari ini, bagi ibu-ibu yang tidak berhalangan,
kalau bapak-bapak udah pasti nggak ada halangan, paksain untuk lanjut sholat tahajud berjamaah bersama 100 anak yatim ya. Ini kan malam Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi anak yatimnya nanti bakal ada 100 anak yatim. Nah, beres tahajud nanti bakal ada doa dan ijab, yang mana ijabnya global, tidak lagi dibacain hajatnya satu persatu seperti tadi siang atau tadi sore ya. Ijabnya global, Bapak Ibu silakan sebutkan, utarakan hajatnya dalam hati ya, ucap ulang berulang-ulang ya, sebanyak mungkin. Jangan hajatnya banyak-banyak, fokus dulu sama satu hajat. Pengen utang lunas atau pengen utang nambah, bebas ya. Jangan ketawa Bu, banyak tamu-tamu yang datang lagi proses top up biar di ACC, berarti utang nambah kan gitu. Yang pengen beli rumah, yang pengen beli pengen jual rumah, apapun lah hajat Bapak Ibu, saya nggak paham ya gitu. Pokoknya sebisa mungkin diucap dalam hati berkali-kali. Nanti Ustadz yang mimpin doanya, anak yatim yang mengaminkan. Dan sebisa mungkin ketika lagi ijab, Bapak Ibu saya mohon ya, semuanya tidak ada satupun yang sambil rekam, biar hajatnya nggak lemot. Karena adabnya berdoa, bukan tangan kanannya rekam, tangan kirinya. Sering nih ibu-ibu nih saya pantau nih ya, saya diem-diem suka ngintip-ngintip ya kan. Pokoknya nanti saya langsung terjun ke lokasi pas lagi ijab. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak pas lagi ijab ya, sambil rekam-rekam, HP-nya saya embat ya, bodoh amat. Syukur-syukur iPhone 15 Pro Max atau Samsung S24 Ultra. Buat Bapak Ibu yang HP-nya Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, harga-harga 1 juta ke bawah, tenang, kagak bakal saya embat. Sorry, tangan gue gatel megang HP murah. Ya, pokoknya jangan ya Pak, saya mohon jangan. Syukur-syukur nanti ustadznya ngingetin lagi ya, yuk Bapak Ibu kita fokus dulu, simpan sejenak gadgetnya ya, minimal saya udah ingetin dulu dari sekarang nih gitu. Waduh Mas Regi, tadi saya pas lagi ijab saking senengnya saya rekam, udah nggak apa-apa, udah terlanjur, sudah terjadi, mungkin tadi ustadznya lupa ngingetin, nggak masalah. Dan satu lagi Bapak Ibu, nanti beres ijab itu kan Bapak Ibu disuruh berdiri, anak yatimnya bakal keliling salaman satu persatu sama Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibunya diam di tempat, anak yatimnya yang keliling. Nah, sebisa mungkin buat anak-anak yatim yang masih kecil-kecil, yang masih unyu-unyu, yang terlihat belum akil balik, nah, kita raih tangannya Pak, Bu, kita cium ya, usap kepalanya ya. Kalau yang bukan muhrim jangan kita cium tangannya ya. Ini biasanya bapak-bapak nih, kalau ngelihat anak yatim yang cewek, yang gadis-gadis yang menjelang ABG remaja, dicium tangannya, dicium keningnya. Jangan Pak ya, awas nih kalau sampai anak yatim dicium ya. Kalau ibu yatim silakan, bebas, gratis. Jangankan dicium, dibungkus boleh, bawa pulang karetnya 2 nggak masalah Pak ya. Jangan Pak, sebisa mungkin yang kecil-kecil tuh jangan tangan kita yang dicium mereka, kita raih tangannya, cium, usap kepalanya, kobul ya sayang, cair ya sayang, lunas ya, apalah, ucap-ucap aja Pak gitu. Nanti kan mereka amin, amin, amin ya. Jadi gitu. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu ya, seperti arahan Pak Haji, himbauannya untuk tidak ada yang nyawer-nyawer alias ngasih uang secara langsung ke anak yatimnya ya. Jangan ada bahasa lo kemarin kok boleh gitu. Nah sebenarnya peraturan tuh udah dari dulu Pak, zamannya RDAI belum ada ya kan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau Bapak Ibu pengen sedekah
kumpulin aja langsung, titip ke Ustadz, nanti biar Ustadz yang ngatur ya. Oke, tak lama lagi Pak Hajinya tiba di aula. Sebisa mungkin biarkan beliau melintas langsung, duduk ke depan. Jangan ada yang salam-salaman dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah beres pencerahan, ibu-ibunya berdiri salaman ya, seperti biasa, maju satu persatu salaman. Beres ibu-ibu, lanjut bapak-bapak salaman ya. Oke, alhamdulillah Pak Haji sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Senyum Bapak Ibu, senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. Ya. Saya dulu. Bu, saya lagi seneng bener. Pak, saya lagi seneng bener. Kenapa senang? Ada tamu saya yang 2011 datang kemari. Dia meraktekin ilmu RDAY. Hajatnya 100% terkabul semua. Saksinya tadi Pak Mail yang dengar. Kalau diterangin bisa sejam. Nanti Bapak dan Ibu kasihan nggak bisa nanya. Jadi kita bikin privat aja di bawah. Jadi dia Pak, tanda bersyukurnya sama Allah, tadi dia sedekah tunai. Saya tanya, utang lo berapa waktu itu? 200 miliar lunas dalam waktu 1 tahun. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kita kadang utang semiliar bertahun-tahun. 200 miliar. Apa yang dilakukan? Saya meraktekin ilmunya Pak Haji 100%. Jadi dia salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah mau saya, Bapak dan Ibu juga harus kayak dia. Nanti praktekin. Pak Haji terangin dong di sini. Bisa 2 jam, bisa sejam, kasihan kan? Kita privat aja di bawah, khusus privat. Maunya saya, Bapak dan Ibu, kayak dia. Penghasilannya sebulan 100 miliar. Amin. Per bulan, tanpa kerja. Ya kan? Tanpa kerja. Nggak ada kerja, nggak ada. Nggak ada dagang, nggak ada dagang, nggak ada dagang. Nah, kita udah tua Pak, Bu, udah tua, umur kita udah di atas 50 tahun. Kalau kita cari duit kan udah biasa dulu waktu masih muda, ya kan? Sekarang udah waktunya duit nyari kita. Tepuk tangan dulu. Paksain privat, paksain, biar kita ngobrolnya agak leluasa. Gitu, paksain privat, paksain privat. Biar nanti Bapak dan Ibu, gurunya sama, ilmunya sama. Masa dia bisa, Bapak dan Ibu nggak bisa? Harus bisa lah. Ya, tadi saya ajarin ilmunya sama Bu Prapti. Tadi saya ajarin ilmunya sama Pak Mail. Kebetulan Pak Mail ada di situ, jadi dia denger tamu saya cerita. Dia sedekah tunai 40 miliar. Nah, tadi ada Bu Prapti, jadi Bu Prapti tahu tuh metodenya. Nah, Bapak dan Ibu paksain. Harus bisa. Per bulan penghasilannya 100 miliar tanpa kerja, tanpa dagang. Berani gak Pak, Bu? Iya, oke. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yuk, sekarang yang mau nanya siapa? Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Indri dari Serua Bojongsari Depok. Ya. Mau testimoni dulu apa? Oke, Man, testimoni Man. Acting mulai. Waktu itu saya dipanggil ke Bank BRI Pak, karena rumah mau disita, suruh tanda tangan perjanjian tanggal sekian harus dikosongkan rumah. Sebelum itu saya
ngikutin ajaran Pak Haji itu yang nyolek-nyolek tangan terus salaman itu, alhamdulillah terus nggak ditelepon, nggak di WA Pak Haji. Ya. Habis itu karena datang bulan nggak mandi tengah malam yang pakai daun pandan itu dihubungin lagi Pak Haji, saya Ya. panik lagi gitu Ya. Pak Haji. Nah terus jalanin lagi, alhamdulillah sampai sekarang nggak dikosongin rumah, nggak ditelepon nggak apa. Ya. Terus yang keduanya anak saya asma biasanya kan sampai semingguan sampai ke dokter baru sembuh. Ya. Pakai celana dalam yang kebalik 9 hari, alhamdulillah nggak harus berobat sembuh. Adiknya demam selang berapa hari pakai celana doang juga alhamdulillah demamnya turun Pak Haji, nggak harus berobat. Tepuk tangan dong, kasih semangat. Ya. Jadi meraktekin ilmu RDI apa Ibu? Saya mandi tengah malam, senyum 41 kali, pakai daun pandan 9 lembar. Terus kalau pagi saya pakai air cebokan, ciprat-ciprat di depan rumah itu Pak Haji biar Bang nggak nagih, nggak nelpon gitu sama pintu rumah. Saya solek-solekin juga pakai celana dalam, kadang pakai nyolek ke alat kelamin gitu Pak Haji. Ya. Nah, saya mau curhatnya gini Pak Haji, ini apa suatu saat saya harus ngosongin suatu saat Bang itu hubungin lagi nggak ya Pak Haji? Takutnya Ya saya. kalau Ibu meraktekin ilmu RDI nggak mungkin dong. Oh iya Pak Haji, suatu saat pun kedepannya nggak itu pasti ya. Kan ilmu RDI utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Alhamdulillah. Ibu paksain privat, Iya. paksain privat, paksain. Iya. Biar kita bisa ngobrol berdua, Oh iya, berlama-lama, iya. bermenit-menit, berjam gitu. Iya, terus- Kalau saya terangin sekarang, tadi Pak Mahelia, taruhlah misalkan kita nerangin Iya. sejam, nanti yang lain nggak kebagian nanya. Iya. Terus ini Pak Haji, usaha saya kan down ya, sampai karyawan tinggal 2. Kan nanti kalau Ibu meraktekin nggak don. Oh, saya fokusnya tadinya yang buat ke bank lah. Usaha saya kan down terus sampai anak yang mondok dirumahin karena nggak bayar SPP sama yang kuliah sampai Otak Ibu berhenti. pikirannya negatif, utang, Iya, utang. karena takut nggak biasa Akhirnya utang lo. Iya. Janganlah, nggak mau. Iya, Otak lo Pak Haji. dicuci. Iya. Dicuci dulu, dibawa ke Iya. tukang radiator, dikuras. Iya, sampai Dikerok anak saya di tukang dirumahin radiator. sama Sip, anak tepuk tangan juga. dong. Kasih. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, sebelumnya saya pernah kenalkan, nama saya Bapak Ahmad dari Lamongan. Lamongan. Iya, mau testimoni Pak Haji. Ayo, man testimoni man. Bapak dari Lamongan. Usianya berapa? 62. 62. Waduh, masih muda banget ayah. Tapi mukanya awet tua. Ya, Iya. Beberapa hari yang lalu saya mempraktekkan ilmu dari RDAY Pak Haji. ya, Ya, di waktu itu saya menggunakan mandi malam, ya, terus senyum-senyum 41, terus mandi pagi, habis itu pakai zikir alhamdulillah 999 kali. Nah, setelah itu saya tahajudnya mana? oh ya, tahajud, terus taubat, Baca Quran? baca Qur'annya saya ganti alhamdulillah. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Mesti baca Quran. Baca Quran, ya. Bapak mau baca Quran atau mau dibacain Al-Quran? Baca Quran wajib. Nah, iya, Ya. Wajib. Iya. Wajib. Nah, setelah itu saya ngomong Mbak Haji, ngomong Terus? sama Tuhan. Tuhan, saya malam ini butuh uang 10 juta. Ya. Cash. Alhamdulillah jam 5 pagi saya ditelepon, ditransfer uang Mbak Haji yang sudah lama nggak pernah hubungin saya. Itu. Sudah 1 tahun lebih nggak hubungin saya. Akhirnya pagi-pagi dia telepon mau transfer gitu. Dan Berapa? 1 juta Pak Haji. 1 juta. 10%-nya dari berdoa ya. Iya. Berarti Bapak minta sama Allah besok 1 miliar. Amin ya. Jangan minta 10 juta, 1 miliar. Ya. Yang kedua Pak Haji, mengenai testimoni juga masalah penyakit. Istri saya kan barusan dioperasi kanker payudara, kan masih sakit. Tete kanan, tete kiri.
tete kiri. Tete kiri, kanan Iya. masih utuh. Masih utuh. Oh iya, kok tahu? Yang kiri juga masih utuh, Pak. Oh, masih utuh. Masih utuh. Ya, karena cuma diambil sampelnya aja. Oh, sampelnya doang, di Iya. biopsi. Iya. Nah, itu saya colek-colek, saya olesin sama barang saya, Pak Haji. Iya, 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 iya. Gimana ngolesinnya? Di pas lukanya itu yang dijahit itu. Ya. Itu kan dia merasa sakit. Saya colekin pakai kepala ini, sembuh, Pak Haji. Iya. Jadi nggak sakit lagi. Pak, tuh debt collector ngebel tuh. Alarm, Pak Haji. Nah, begitu juga istri saya mempraktekkan dari ilmu RDAY ini. Giliran saya sakit pinggang, dia naikin ini pinggang saya ini, digoser-goser pakai. Tepuk tangan dong. Ilmu kearifan lokal. Nenek simbah kita. Oh, jadi punggung Bapak digosok-gosok pakai. Iya. Wow. Itu Rasanya gimana, Pak? rasanya anget-anget. Anget. Tepuk tangan dong. Aduh, Dan- itu istrinya ya. Yang istrinya yang mana ya? Nih istrinya nih. Yang pakai baju hitam. Oh ya ini. Iya. Iya. Pantesan saya teropong. Tembut. Yang ketiga, Pak Haji. Yang ketiga, kebetulan kan saya punya aplikasi Gojek. Nah, HP saya dimasukin ke usap-usap 9 kali. Dia bilang naik turun, maler. Nggak ada berhentinya itu orderan, Pak Haji. Penumpang? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Sampai lengket ini, Pak Haji. Pak, ini Iya. yang belakang tuh ada pengemudi ojek sama Grab car. Iya. Boleh gak HP-nya titip di alat kelamin istrinya? Jadi kayak kulkas. Dan yang keempat, yang terakhir ini, Pak Haji, saya diminta tolong untuk menyampaikan ke Pak Haji, yaitu kan dia sedang hamil 3 bulan. Hamil? Iya. Siapa yang hamilin? Yang hamil ini suaminya. Oh iya. Iya. Bapak nggak ikutan? Kan dia di Lamongan. Kenapa nggak ikut andil? Kan sudah punya istri, Pak Haji. Oh iya, lapor istri saya mau andil, boleh gak? Dia minta tolong supaya kandungannya ini dipindahkan orang yang membutuhkan. Ya, Nah, saya juga memakai ilmu dari RDAY ini. ya. Apa yang Bapak praktekin? Celana dalamnya dia tak suruh gosok-gosokin di perut. Ya, Dengan ucapan begini, janin yang ada di dalam kandungan si Nurul itu supaya pindah ke orang yang membutuhkannya. ya. Pasti pindah. Udah gitu, Pak Haji. Alhamdulillah, laporan dia sudah enteng gitu. Nah, yang baru ini teteknya ini masih besar. Oh, tetenya masih besar, tapi Ya. kandungannya udah nggak ada. Kandungannya katanya sudah ringan. Oh, gampang. Bapak mod. Nah, itu tadi. Digosok pakai celana dalam. Iya, Air susunya pindah ke dia, pindah ke orang. Nanti air susunya pindah. Iya. Tanpa diisep, pindah. Kalau nggak percaya Bapak yang praktekin. Bapak minta celana dalamnya Nurul, Bapak Iya. yang gosok. Iya. Kalau Bapak ngaceng, pindah tuh. Tadi sudah saya telepon. Oh iya. Ya, begitu, Pak Haji. Save tepuk tangan dong dari Lamongan, Jawa Timur. Wow, luar biasa. Testimoninya antik-antik ya. Nggak jauh dari celana dalam. Yo, Oh, di sini aja. ayo di situ aja, yo. Mana? Nama Saya Ida dari Malingping. Ida dari Malimping. Mau testimoni atau mau nanya? Mau nanya juga, testimoni juga. Oh iya, testimoni dulu ya. Iya. Yo, Man, Saya- testimoni Man. Alhamdulillah saya melaksanakan praktek ini. Ya, usaha saya dagangnya lumayan ada. Jualan Berkah. apa, Da? Di kantin sekolah SMK. Tapi orang-orang nggak bisa dapat segitu.
Tapi saya sendiri alhamdulillah lagi genting-gentingnya begini, kita dapat sampai 500, 600, orang lain paling dapat 100. Ya. Kita alhamdulillah dapat 100. Ya, 500 alhamdulillah. ya. Ya namanya juga Ida kecil. meraktekin ilmu RDI apa hajatnya terkabul? Bangun kadang jam 1, terus sholat hajat, tahajud, sholat taubat semuanya, ngaji 4 juz paling, 5 paling. Kemarin sampai 12 hari alhamdulillah khatam. Katam. Sebelum kenal RDI pernah gak katam dalam waktu 12 hari? Enggak pernah. Wow, Sama alhamdulillah. sekali Tepuk nggak tangan pernah. dong. Dengan kenal RDI jadi rajin katam ya. Ini Pak Haji, mata saya yang sebelah kiri nggak bisa melihat, ketutup. Jadi gimana caranya? Kata dokter apa? Katanya glukoma. Glukoma. Mau dioperasi nggak mau, kita takut. Ya. Jadi penyebabnya ibu suka ngeremehin orang. Nah, coba ibu jangan ngeremehin orang. Misalkan ibu ada yang bantuin masak. Nah, kalau dia keasinan, kalau dia kemanisan, kalau dia apa, ibu kadang suka coba jangan. Betul apa enggak? Iya. Tepuk tangan dong. Nanti ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mata. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, 9 kali mau mandi, 9 kali habis mandi. Nanti matanya normal sendiri. Caranya kalau ibu pengen ngobatin, ibu lihat dulu alat kelamin laki-laki. Kalau bisa ngelihat berarti sembuh. Kalau ibu nggak bisa lihat alat kelamin laki-laki belum sembuh. Jadi ibu kemana-mana mesti lihat alat kelamin laki-laki, buka resletingnya. Wah dia benar, oh udah sembuh. Oke, sip, tepuk tangan dong. Yo, ya. Saya Ismail dari Kerawang. Dari Tangerang. Dari Kerawang. Hah? Kerawang. Kerawang. Mau nanya Pak Haji, Nanya apa? ini mau ngejual penggilingan pabrik, penggilingan padi. Udah lama, sudah 3 tahun belum laku-laku. Ini bagaimana caranya Biar laku. biar laku? Dan Gampang. Cebok alat kelamin bapak, siramin di depan penggilingan padi. tapi ini gilingan padi punya abang saya sudah almarhum, jadi istrinya yang masih ada. Nah, mau gak istrinya meraktekin atau bapak meraktekin, mau gak biar laku? Mau. Ya udah, cebok, siram di depan penggilingan. Ini berlaku semua. Ambil celana dalam bapak yang bekas pakai, digosok di pintunya penggilingan. Iya. Laku-laku tanpa ditawar. Iya. Nanti laku, nggak Dan- sampai seminggu. Iya, terus Pak Haji, ini tadi kan yang punya almarhum, yang punya istrinya almarhum Haji Sobiah tadi udah nitip buat sembelih kambing. Oh, sedekah potong sedekah sapi, potong Jumat sapi barokah, 1 juta, 1 juta. Ya, Iya. besok ya. Alhamdulillah udah Udah tadi. Udah. Oh ya udah. Udah tadi. Pokoknya bapak dan ibu yang lagi punya hajat ekstrim, paksain ikut sedekah Jumat barokah, potong sapi 1 juta. Paksain. Lihat hasilnya. Manjur kok. Iya. Ya. Yang dipotong sapi apa bapak? Sapi. Oh sapi. Udah, terima kasih. Makasih. Ya, saya Assalamualaikum tepuk tangan warahmatullahi dong wabarakatuh. dari Kerawang. Yo. Ayo. Nama Bu Betty dari Tangerang. Bu Betty Dari Tangerang. dari Tangerang. Ya. Saya mau testimoni. Testimoni man. Dulu pernah tahun 2018 saya udah pernah kemari. 2018 pernah kesini. Sekarang 2024. Nah ini sekarang yang baru ini. Saya praktekin mandi malam jam 00, sholat tahajud, baca Quran udah 15 juz. Nah kemarin itu iseng-iseng aja nih Pak. Iseng-iseng. Awalnya. Terus saya bilang, saya Iseng-isengnya gimana? Saya pengen duit nih 2 juta nih hari ini. Ketawa teman saya, siapa yang ngasih? Allah lah yang ngasih, saya bilang gitu. Iya. Gak lama adik saya nelpon 5 menit kali, langsung yuk di mana? Ini lagi di kantor bank gitu kan. Terus kata dia, sini deh, besok adik kita mau berangkat haji gitu kan, umroh yang kemarin. Udah, saya datang langsung ke situ. Pas itu dapat pulangnya dikasih duit 500. Ya udah, alhamdulillah. Nah besoknya nggak lama teman saya nelpon, Bu main Bu ke sini. Emang kenapa? Ibu mau nggak duit katanya?
Ya maulah, lagi nggak ada duit sekarang ya bang gitu. Ini ada 3 juta nih, udah buat ibu pinjem, nggak apa-apa, ntar kapan-kapan mulangin gitu. Iya. Ngeliat duit udah dikasih 3 juta, ya saya ambil aja Pak Haji. Ambil aja. Udah saya bawa. Saya bilang bayarnya itu gimana? namanya Terserah pasien katanya. RDAI waras. Iya, udah gitu. Pak Haji Tambahin iseng utangnya, lagi nih ya. Pak Haji. Pulangnya kan sore nih, malam-malam. Itu saya buka yang duit tadi yang 3 juta, yang 2 jutanya kan ratusan semua saya buka. Saya centongin nih Pak Haji, nih ada saya rekam nih. Iya. Dicentongin udah gitu. 2 hari kemudian ada orang bank datang. Ngasih ini saya lagi. Pinjaman? Bukan Berapa? pinjaman, jadi tanpa bayar lagi. Ya. Uang ini, uang pensiun Dapat ya, berapa Pak Haji. dari bank 80 BRI? juta Pak Haji. Hah? 80 juta. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Haji. Umur ibu berapa sekarang? Sekarang 66. 66, masih jadi ratu utang. Enggak ngutang tuh Pak Haji. Oh, enggak. Bayarnya pakai gaji yang itu. Oh, Jadi potong nanti gaji. diasuransikan. Oh, potong Kalaupun gaji. kita enggak ada. Jadi nanti lunas, lunas. karena potong Tanpa gaji. bayar. Iya, Pak Iya, Haji. 60 Alhamdulillah. juta. Wow, sekali lagi tepuk tangan dong untuk ratu utang. Enggak ngutang juga dibilang. Terus ini Pak Haji ada yang mau saya tanyakan. Nih anak saya nih waktu itu kan pernah kesini Pak Haji, suruh mandi malam, pernah mandi, tapi dia nggak pernah nggak rutin gitu Pak Haji. Terus sebelah rumah saya tuh kayaknya dia tuh tahu ini kayaknya agak-agak indigo gitu anaknya. Mah, sebelah rumah ini katanya orangnya negatif katanya. Kenapa? Dia ngerjain saya, dia bilang gitu. Masa iya sih ya sebelahnya? Emang kamu tahu? Iya katanya. Pokoknya dia ngomongin katanya gitu. Nah, minta tolong sama Pak Haji. Orang yang mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, tidak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena hipnotis. Orang yang pakai cahaya dalam dibalik nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak kena hipnotis. Itu aja dipraktekin dulu. Iya. Dia celana dalam dibalik, cuman bajunya masih belum mau, dia baju luar gitu. Baju dalamnya dibalik, luarnya jangan. Luarnya jangan. Oh ya, udah. Oke? Itu aja. Makasih Sip, Pak Haji. tepuk tangan dong. Ratu Utang. Ya, Perkenalkan saya Pak Hendra dari Cianjur. ya. 5 bulan yang lalu saya privat Pak Haji. Seperti sudah saya katakan, alhamdulillah. Ini testimoni ya. Alhamdulillah. Testimoni man. Ya alhamdulillah. Walaupun kecil-kecil ada aja tanpa capek, tanpa kerja. Duit datang sendiri. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Bapak merhatiin ilmu RDI apa tuh? Tanpa kerja, tanpa capek, Tapi- tanpa duit datang sendiri. Tapi saya yang praktekkan itu enggak full Pak. Ya, Bapak merhatiin yang mana ilmu Cuman RDI? ya bangun jam 12, kadang-kadang jarang, cuman tahajud itu memang udah rutin saya dari dulu, baca Quran udah rutin. Nah, dari situ juga tiba-tiba ada kawan dari Saudi, saya bercanda, saya bilang mau umroh, nggak ada uang, berapa kata harganya? Saya bilang kalau Indonesia rupiah 35 juta, kalau real saya bilang 8 juta, ada 8.300. Boleh, karena saya kirim, kapan maunya? Saya bilang bulan Rajab. Tapi saya pikir kalau sampai Rajab saya mungkin takut mati duluan. Saya mau bawa segini aja, dicepetin, ya boleh katanya. Akhirnya saya ngomong kapan berangkat. Waktu itu saya bulan Mulud, Robi Utani saya bilang Jokowi Mulud. Ya boleh katanya, seminggu lagi atau 2 minggu mau berangkat. Saya telepon kamu katanya. Iya. Tapi waktu itu saya kan punya istri. Saya bilang saya harus berdua ini sama istri, nggak enak sendirian. Ya nggak apa-apa, Toib dia bilang gitu. Akhirnya dia di bulan Robi Utani ngasih 70 juta. Saya berangkat, bukan berangkat, jadi pertama kali saya kan ngomong sama kawan saya punya travel, saya bilang saya mau berangkat. Toib karena dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya di bulan November tanggal 3 saya berangkat. Dan alhamdulillah dipercaya sama kawan untuk memimpin jemaah dia. Travel dia ada 28 orang. Sesampai di sana, saya kan bilang, mau 1 bulan, saya nggak mau yang 12 hari, yang 9 hari. Sampai di sana, iya boleh katanya. Sampai di sana, yang 9 hari orang itu pulang ke sini, saya tinggal di sana selama 1 bulan. Dan 7 Desember kemarin, 8 Desember saya baru pulang ke sini kemarin itu. Saat di sana juga alhamdulillah saya dijamin sama kawan yang ngasih duit itu, termasuk
tempat tinggal, biaya sehari-hari dia yang jamin, alhamdulillah. Pulang juga dikasih uang sama dia. Alhamdulillah, kalau uang kita mungkin 20 jutaan, 5.000 real, alhamdulillah. Nah, di samping itu Pak Haji, jadi si kawan saya nawarin sama saya, Pak Haji katanya bisa nggak kerja sama saya, buka perwakilan travel umroh. Saya masih berpikir, saya bilang gimana ya, itu bukan bakat saya, tapi akhirnya saya ambil, ya nggak apa-apa saya bilang. Nah ini saya tanyakan ya Pak Haji, apakah saya boleh itu ngambil itu? Capek gak buka agen travel, capek gak? Kayaknya agak capean. Iya jangan, kenapa Bapak nggak praktekin ilmu RDI pamungkas? Duit ngejar kita. Nah, yang duit ngejar kita. Yang saya kalau inginkan Bapak itu, jadi travel umroh, agen travel umroh, Iya. Bapak ngejar duit dong. Iya, Saya betul. maunya duit ngejar kita. Iya, iya. Contoh, besok Februari kita berangkatin anak yatim umroh, Iya. 160. Iya. Besok hari Minggu pagi jam 6, jam 7 anak yatim pulang umroh. Iya. Itu anak yatim nggak ada yang kerja Pak. Iya. Kok bisa diberangkatin gratis tuh sama RDAY? Iya. Besok Februari 160. Kita butuh pendamping juga 160. Iya. Gratis. Iya. Syaratnya usianya harus 99 tahun. Ya wewa tuh. Iya, udahlah Pak, Bapak paksain, praktekin ilmunya RDAY pamungkas. Iya. Uang ngejar kita, uang ngejar kita. Iya, mau saya juga begitu Pak. Boleh. Ya, Apa terus- atur waktu aja ya? Ya, Kalau terus- diterangin soalnya bisa sejam. Lalu begini Pak, satu lagi, saya kan dulu udah pernah bilang, saya ada rumah di Cibadak sini, mau dijual tapi anak saya nggak boleh. Saya dalam hati saya, Pak, ngapain dijual? Kalau uang ngejar kita, maunya saya uang ngejar kita, penghasilan kita sebulan minimal 10 miliar tanpa kerja, tanpa punya kantor, tanpa punya karyawan. Iya. Ngapain dijual? Lo lama-lama kalau jual, lama-lama alat kelamin lo dijual, tahu? Nggak, maksud saya mau dari sini mau dipindahin ke Sukabumi gitu maksudnya Pak. Alah udah nggak usah, Sukabumi beli sendiri yang harganya 10 M. Ayah, amin. Oke? Amin. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Wow. Yo. Pak, saya Iya. Tika dari Parung. Namanya Tika. Tika. Ya, Dari Parung. Iya, Mau nanya atau mau testimoni? testimoni juga nanya. Oke, man, testimoni. Tika dari Parung. Ya Pak, waktu 2017 saya udah pernah ke sini. Hajat-hajat saya juga semuanya udah pernah terkabul Pak. Meraktekin ilmu RDAY apa hajat-hajatnya banyak terkabul? 2017 waktu itu Bapak bilang sedekah sepertiga gaji. Ya. Sama sifat 18. Kalau dulu belum 18 ya Pak, baru 7 apa 8 gitu. Nah, semuanya udah terkabul tuh Pak. Saya mau rujuk sama suami, ya udah, penghasilan 10 juta udah, sama punya rumah udah. Jadi meraktekin ilmu RDAY apa hajatnya banyak terkabul? Yang itu yang apa dulu sedekah sepertiga gaji Pak. Sedekah sepertiga kali gaji. Kalau sekarang sedekah senilai makanan favorit kita kali 500 anak yatim kali 12 kali. Iya Pak. Terus sekarang ini baru saya ngikutin lagi nih pas 2 bulan ini. Terus udah pas awal bulan saya meraktekin CD terbalik. Celana dalam dibalik. Iya, celana Sekarang dalam celana dalam kamu dibalik gak? Nggak pakai celana dalam Pak. Wah. Pantesan saya meriang. Tadi saya ditanyain sama admin saya, Pak Haji kok meriang? Saya tahu nih. Kenapa ya meriang? Jangan-jangan ada pasien saya yang nggak pakai celana dalam. Ya lo, aduh. Besok kalau nggak pakai celana dalam, paksain alat kelamin lo dipasang NCB. Jadi gue nggak meriang. Ini NCB-nya gue jeplak mulu tahu. Bagus dong Pak, berarti. Oh jadi nggak pakai celana dalam hari ini? Nggak Pak. Tepuk tangan dulu dong, nggak pakai celana dalam. Ya waktu awal bulan kan ada temen tuh Pak ya. Nanti ibu kalau udah selesai acara, ibu kan duduk, nanti kan ibu bangun. Tolong bapak lihat karpetnya robek apa enggak? Aduh. Waktu saya saya balik tuh ya Pak ya. Iya. Tiba-tiba ada temen nih Pak, udah
utang sama saya sekitar 3 tahunan lah Pak. Tiba-tiba dia WA. Apa isi WA-nya? Tika apa kabar kata dia. Nomor rekening lu masih yang lama kan kata dia. Iya Bu, alhamdulillah baik. Ya masih. Ini kan gue punya utang 3 juta kata dia. Iya emang udah ada. Udah ini langsung di TF Pak 3 juta. Padahal nggak pernah. Wow, dia bayar tanpa ditagih. Iya Tepuk nggak tangan pernah dulu saya dong. tagih. Wow. Terus kedua saya centongin mulu tuh ya uang yang udah masuk itu. Terus saya juga alhamdulillah 999 kali. Ada aja temen yang transfer tiba-tiba 900.000. 900.000 masuk Besok, lagi. Tepuk ya. tangan dong, kasih semangat buat Tika. Besoknya lagi Tika, lo kan sekarang nggak pakai celana dalam. Ya. Sekarang lo pakai BH apa enggak? pakai dibalik. Oh iya. Kenapa BH-nya nggak dicopot, Tika? Anggan ntar itu ngondoy Pak. Hah? Ngondoy ntar. Ngondoi. Nanti diganjal pakai tusuk gigi. Terus pas hari keduanya 950, pas hari ketiganya 800, itu tanpa diminta, tanpa dikonfirmasi. Masuk lagi. Bos, masuk kasih terus. semangat dong buat Tika. Wow. Nah, terus pertanyaan saya Pak, saya punya utang renten Pak, 13 juta. 13 juta. Iya. Cuman kan udah capek ya Pak, bayarin bunganya mulu. Cari dong foto rentenirnya, gosok di alat laminat Tika sampai keluar api. Wow. Nanti kan dia kebakaran jenggot. Terus Bisa? nggak tahu itunya, fotonya Ya udah nggak tahu kan. namanya aja deh, jangan fotonya, namanya. Namanya ya. Namanya, kalau namanya berarti nggak akan keluar api, keluar asap doang. Oh, iya siap. Oke? Namanya terus dia apa ditulisin apa gimana Pak? Tulis Iya. apa? Namanya doang udah. Namanya. Habis kabur fotonya katanya nggak ada. Iya soalnya apa sih dia kayak bukan orang yang langsung gitu Pak, pakai perantara. Oke, ya udah namanya aja sampai keluar asap ya. Oke. Nanti siap. waktu gosok kamu video call sama saya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Yuk. Bapak apa? Nama saya Pak Zainal dari Tambun, Pak Ji, Bekasi. Pak Zainal dari Ya, Tambun. Ya, Pak Ji. Pertanyaan apa Pak Zainal? Saya dari rumah, Pak Ji. Dari rumah. Dari rumah. Bukan dari rumah sakit jiwa. Bukan. dari Kirain rumah tadi dari senang, rumah sakit dari jiwa. rumah aja sini ingat Allah senang ketemu Pak Haji gitu aja. Ya, iya. Saya sedikit ada testimoni Pak Haji. Ya. Nah, saya kan selama ini baru lihat dari YouTube Pak Haji. Baru Ya. sekali ini saya datang ke sini Pak Haji. Saya mempraktekin istri saya kan batuk Pak Haji, nggak sembuh. Sakit apa? Batuk. Batuk. Ya. Obatnya mau tahu? Saya dalam Bapak bekas ya, pakai. saya ingat kalungin di leher. Saya ingat dari kajian Pak Haji. Saya buka ke dalam saya selingkaran di leher nih Pak Haji. Oh langsung? Langsung. Udah dipraktekin? Udah. Hasilnya gimana? Sembuh Pak Haji. Wow, tepuk tangan Pak. Ini Bapak, ibu-ibu dari belakang sampai depan ini pada batuk semua. Bisa gak pinjem? Boleh Pak Haji. Boleh. Yang kedua Pak Haji. Yang kedua Pak Haji. Ya. Cucu saya Pak Haji kan panas, nggak tidur semalaman. Ingat lagi saya celana dalam saya Pak Haji, karena orang tuanya dua-duanya nggak ada Pak Haji. Baru umur 3 tahun. Ya. Ingat saya buka lagi celana saya tempel jidatnya Pak Haji. Ke anaknya? Ya. Ke hasilnya diam Pak Haji. Wow, tepuk Burung panas. tangan dong Pak. Ini ibu-ibu dari depan sampai belakang cerewet. Bisa gak ditaruh itu? bisa Pak Haji. Ya gini lagi Pak Haji, satu lagi Pak Haji saya mau tanya Pak Haji nih. Saya kan selama ini kan ekonominya lagi ambruk Pak Haji nih. Dagang kurang laku Pak Haji, kurang laris gitu Pak Haji ya. Apalagi ada utang mau dibayar. Jadi sampai sekarang kesulitan dari ekonomi Pak Haji. Kenapa nggak bangun jam 00 senyum mandi Bangun, Pak pagi Haji, tahajud baca Quran 12 juz? Udah Pak Haji, udah Baca Quran 12 juz? Udah Pak Haji. Baca Quran 12 juz? Udah. Ya udah tinggal nunggu terkabul, santai aja bos. Ya saya pengen Pak Haji, ini Pak Haji kata Pak Haji kan begini. Harus kita dikejar uang dan kita ngejar uang lagi katanya. Saya pengen begitu Pak Haji. Lo dipantesin dulu muka lo. Lo sporing dulu di toko ban. Mesti privat bos, di bawah bos. Oh, privat, bos. Nerangin bisa sejam. Ya, bos. Kasihan nanti yang lain nggak kebagian nanya. Iya, iya. Oke? Sip, paksain. Tepuk tangan dong. Pak Mail, promosi Pak Mail. Yuk, boleh duduk. Pak Mail promosi. Yuk. Pak Mail promosi. Dengerin, siapin nomor HP-nya buat nyatet ke Pak Mail. Coba siapin nomor HP-nya. Siapin HP-nya buat nyatet nomor teleponnya Pak Mail. Mail Travel yang alhamdulillah dikasih amanah dari Bapak Haji Dwi Susanto Bensono.
akan dikirim anak yatim kurung 100 untuk hijab di Lampung. Di Lampung. Jadi tepuk tangan dulu dong. Kita ngirim anak yatim yang udah kurung, yang udah berangkat umroh, ijabnya di Lampung. Biar orang-orang Pulau Sumatera hajatnya harus terkabul. Boleh gak yang di luar Lampung datang? Boleh. Boleh. Pak, angkat tuh debt collector tuh. Tuh angkat debt collector. Debt collector angkat. Masukin ke dalam alat kelamin Bapak. Ya. Ya. Alhamdulillah anak yatim. Lempar Pak, lempar Pak, nggak apa-apa. Lempar Pak, keluar Pak. Sini. Lempar keluar. Beli baru, lempar. Biru. Ya, 100 anak yatim akan dimuliakan di Lampung. Dan Bapak Ibu yang pengen ijab di Lampung, silakan hubungi dengan nomor 0877 8002 8001. Catat, karena nanti sore udah nggak ada lagi nomornya Pak Mail. Hilang Udah lagi. tenggelam dia, Ya. dimakan sama itu barongan kepet. Ayo Alhamdulillah. catat nomornya Pak Mail, langsung catat. Nanti sore udah nggak ada lagi, siang udah nggak ada lagi. Ayo. 0877 8002 8001. Alhamdulillah, nanti tempatnya di Islamic Haji Bandar Lampung. Tanggal 1-2 Februari. Ijab di Bandar Lampung. Dan Bapak Ibu yang mau ikut ijab di Bandar Lampung, pasti bisa kabul semua hajat-hajatnya. Pasti. Bapak Haji juga ikut ke Lampung ya Pak Haji? Ya, jalan-jalan ke Lampung. Ya. Jalan-jalan ke Lampung Pak Hajinya ikut. Sambil makan tebu. Duren. Disiapin udang udah. Udang. Ya, siap. Ada bos udang, kita Ya. makan bareng. Ya, makan bersama sama anak-anak Anak-anak yatim. yatim kurung. Ya, udah disiapin. Ya. Sama disiapin madu juga untuk anak-anak yatim. Pak Haji, aku mau privat di Lampung, boleh gak? Ya boleh, langsung gak boleh. 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 Ya, yang warga Lampung, Sumatera, yang mau privat di Lampung boleh disiapin. Warga Lampung. Syaratnya satu, nggak boleh pakai celana dalam. Siap. Ya, gitu aja. Dalamnya dibuang ke laut buat makan ikan hiu. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti biar kita hajatnya bisa kabul, semua yang mau hajat di Lampung silakan bisa ngubungin dengan nomor Pak Mail. Berapa nomor HP-nya Pak Mail? 0877 8002 8001. Catat sekarang, besok pagi Siap. udah nggak ada lagi nomor itu Pak Mail. Ayo, ulangi lagi Pak Mail. 0877 8002 8001. Pas, sudah? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, tepuk tangan dong Pak Mail dari Lampung. Yo. Ibu apa? Ibu apa? Bapak Kaji, Ya, nama saya Wari, mau ini. Wari, dari Iya, mana? Dari Indramayu. Indramayu. Umurnya Tapi berapa? 60. Ini Waduh, mau masih muda nganu banget. apa? Masih belia. Saudara saya, teteh saya, Pak. Apa? Nggak bisa jalan. Siapa? Ini Nur Desi. Ya udah. Sekarang pengen jalan atau pengen? Iya, pengen jalan, pengen seperti semula normal. Oh, gampang. Remes alat kelaminnya, dibalurin ke kakinya yang lemes. Pakai apa, Pak? Pakai tangan. Iya. Lemes alat kelaminnya 9 kali, dibalurin ke bagian kakinya yang lemes. Iya. 9 kali. Ulang. 9 kali. Ulang-ulang 9 kali. Tiap hari. Tiap hari. Iya. Nanti saya kasih centong keramat. Iya. Nah, nanti dicentongin. Iya. Sembuh normal. Alhamdulillah. Nanti kalau udah selesai,
nanti ibu udah agak misalkan udah bisa napak ya. Nah, bawa ke sini pengobatan total namanya di sini. Nanti ibu turun ke bawah, ada kandang anjing herder saya. Berarti saya lepas anjing herdernya, nanti kan lari tuh kok yang sakit sembuh total. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Kakak Emen dari Majalengka, Pak Haji. Majalengka. Iya, Pak Haji. Emen. Sebelumnya saya minta maaf udah meraktekin ilmu-ilmu Pak Haji. Ya. Dari tanggal 22 November bulan kemarin, Pak Haji. Ya. Sebelum genap sebulan. Ya. Ya, alhamdulillah ini testimoni Pak Haji. Ya. Saya bulan awal tahun baru ini ya, bulan tahun ini. Saya pinjam ke bank karena butuh modal buat usaha, Pak Haji. Minjem berapa ke bank? Tapi belum diterima, Pak Haji, karena nama saya backlist, Pak Haji. Oh, backlist. Karena nama orang, gitu. Jadi Bapak minjem nama orang? Enggak, nama saya dipakai orang, Pak Haji. Oh, nama Bapak dipakai orang. Dulu saya punya motor, Pak Haji. Kok boleh nama Bapak dipakai orang? Bukan, saya kredit motor, Pak Haji. Motor itu sering kecelakaan, kata istri. Udah di booking oper kredit, Pak Haji. Kredit. Ya, saya kira itu nama saya itu udah dibalikin. Ternyata belum. Nah, udah saya lupain. Nah, kemarin udah saya praktekin ilmu Pak Haji. Jadi Bapak oper kredit tinggal dibayarin sama yang nerima operan. Iya. Ya. Udah saya lupa, Pak Haji. Kemarin saya praktekin ilmu Pak Haji. Apa ilmu RDA yang dipraktekin sama Ya, Pak biasa Oman? itu yang mandi jam 00, mandi pandan terus ya Pak Haji. Terus sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sama witir. Terus baca Quran, Pak Haji. Ya kemarin karena saya niat ke Pak Haji kesini, nggak punya uang, saya mau pinjam lagi ya, saya mau coba lagi. Ternyata Pak Haji itu langsung kepala banknya datang ke rumah. Saya telepon itu. Disetujuin? Disetujuin. Pinjemannya? Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk Raja Utang. Cuman ini Pak Haji ada tapinya. Sekarang kan awal ini tahun akhir baru ya Pak Haji, bank itu tutup buku, jadi di pending. Saya udah niat hari Kamis ini saya mau ke sini Pak Haji. Ya. Saya cuma bilang waduh aja, saya nggak mikirin waduh gimana caranya nih. Terus saya malam saya bilang saya mau konsultasi ke Allah, saya bilang gitu. Nah malamnya malam Rabu saya konsultasi sambil mandi tuh Pak Haji. Pokoknya saya uang buat ongkos ke Pak Haji gitu. Itu alhamdulillah Pak Haji, pagi-pagi ibu saya, Kak, ini uang kasihin ke Pak Kubu buat kontrak apa namanya, sawah. Kalau di kita namanya sawah bengkok Pak Haji. Ya. Tanah desa itu. Ya, bengkok. Ya, tanah desa. Nah lanjut cerita, saya kasih Pak Kubu, cuman kata Pak Kubu, ntar aja. Uang itu ntar aja sama kamu, kan saya juga nyewa juga Pak Haji. Ntar barengin aja biar satu kwitansi. Nah saya bilangnya ke ibu Pak Kubunya nggak mau, saya gimana kalau saya pakai? Ya udah pakai aja. Ya alhamdulillah bisa ke sini Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Raja Utang. Dan alhamdulillah juga testimoni kedua dagangan saya alhamdulillah Pak Haji. Dari semenjak saya meraktir Pak Haji ada peningkatan lah. Walaupun belum signifikan, belum kali Pak Haji ya, tapi pasti gitu. Pasti. Alhamdulillah. Pasti. Iya. Pasti. Itu karena saya selama dalam 9 hari nggak ganti. Iya nggak ganti, saya gulung pakai plastik 3 lapis Pak Haji. Saya lakban, kan saya jualan mie ayam Pak Haji. Saya simpen tempat mie ayam Pak Haji. Waduh, mie ayam rasa celana dalam. Tapi kan pakai plastik Pak Haji. Yang itu mabok. Buka jam 12 itu jam habis. 2 udah habis. Wow, tepuk tangan dong. Pak Haji. Wow. Alhamdulillah. Saya bersyukur banget itu. Alhamdulillah Pak Haji ya. Dan terakhir tadi Pak Haji pas kesini di pertigaan Yamin. Kan di awal lagi ya 2,5 juta itu saya kasih ke istri 1 juta buat ongkos kerja karena saya panen yang tanah garapan itu Pak Haji. Saya bawa 1,5 ke sini. Habis ongkos saya hitung 350 lah sampai dia udah makan udah apa. Nah di pertigaan Yamin apa Haji? Yasmin. Yasmin.
Biasa raja utang grogi. Yasmin. Karena saya belum tahu juga itu daerah Bogor, Pak Haji. Ya, biasa Belum. kalau raja utang agak blow on. Yasmin. Yasmin. Nah kan dari pagi saya belum makan, Pak Haji. Saya nyebrang. Niatnya mau saya makan. Kan ada rumah Padang tuh seberang tuh ya. Ya. Nah nggak taunya itu ada orang di halte itu, Pak Haji. 4 orang. Saya kira itu bangke orang. Kenapa? Lalat hijau, Pak Haji. Ya. Itu anak itu sama ibunya diberi lalat hijau. Kan kalau sepintas kalau orang rumah itu bergeming ya Pak Haji gini. Ya. Geli ya. Ini enggak. Saya deketin. Ini kok mati bener ya gitu ya. Saya bilang gitu kan. Nah, ternyata ibunya melek dikit. Ibunya Pak Haji pakai plastik yang buat apa? Sayur tuh yang belanja di pasar persegi 4 putih. Ya. Itu tetenya kelihatan ya, maaf ya Bu. Tapi apa? Badannya itu kayak gimana ya? Kayak nggak mandi berapa bulan gatel, kayak ada darah gitu. Saya tanya, ibu udah makan? Udah. Itu bekasnya. Dek, saya bilang sekarang mati Pak Haji. Dan saya, dek, iya. Mau jajan enggak? Enggak. Ibu ini duitnya aja, enggak mau. Saya bingung Pak Haji. Udah gini aja. Kalau ibu udah makan, udah ini uang. Saya kasih 50.000 buat sore apa buat malam. Saya gituin Pak Haji. Enggak mau Pak Haji, kan saya heran. Biasanya kalau musafir itu enggak mau, cepet aja yang ambil ya kan. Karena yang ngasihkan dia tahu raja utang. Tapi saya belum punya utang Pak Haji, belum. Oh iya, belum. baru Kasih saya tanya, kamu dari mana? Orang sini, nggak punya rumah, begitu Pak Haji. Ya. Saya nggak lanjut makan Pak Haji, pergi panggil Grab ke sini. Nah singkat cerita saya ke sini Pak Haji. Udah waktu duhur kan tadi jam 12 lebih. Saya mau niat udah mau sedekahin pisahin tuh uang 1,5 itu sisanya Pak Haji, tinggal 12 lagi. Di jalan itu perkiraan saya emang ongkos 300 ya. Ternyata saya pisahin 700.000, sisanya utuh masih 800 Pak Haji. Ya. Berarti kan ongkosnya kesini gratis. Pasti. Iya, walaupun sedikit ya alhamdulillah Pak Haji. Hadiah dari Allah untuk raja utang. Alhamdulillah Pak Haji, saya juga walaupun cuma 400.000 ya, tapi saya bingung. Kok uang dari mana? Saya bilang begitu Pak Haji. Dari Allah. Iya, saya pikir jadi Allah aja. Untuk saya ini saya nggak ada pertanyaan Pak Haji. Sekarang saya lagi menikmatin proses aja. Ya, jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Kalau yang Pak lain Haji agak goblok, mikir, komen, ngeluh. Dan Nggak sebelumnya boleh. saya minta maaf Pak Haji, nggak izin dulu. Saya udah praktekin ilmu Pak Haji. Jadi meraktekin jalanin. Iya, jalanin. Syukurin, Iya, Pak nikmatin. Haji. Iya, betul Pak Haji. Nggak boleh mikir, Iya. komen, ngeluh. Nggak Iya boleh. Pak Haji. Iya. Bisa? Sekarang ya sudah bertatap muka ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Saya meminta izin dan ijazahnya Pak Haji. Ya, praktekin ya. Iya. Tepuk tangan dong Pasti, untuk Pak Haji. raja utang. Tadi ada ratu utang, ini raja utang. Nanti bentar lagi keponakan utang. Ya. Saya dari Kerawang. Dari Kerawang, namanya Rohana. Rohana. Mau nanya atau mau testimoni Rohana? Testimoni juga ada. Boleh, man testimoni dulu untuk Rohana. Ayo Roh. Saya kesini udah baru 2 kali Pak Haji. Baru 2 kali. 2 kali saya nyasar terus. Alhamdulillah. Makanya kalau kemari berat badannya dikurusin dulu biar nggak nyasar. Padahal udah di Google-nya ngasihnya nyasap-nyasap. Iya, biar kamu langsing. Tadi juga nyasap 3 kali muter-muter wae. Tadi kemarin pertama datang berangkat jam 2, nyampe sini jam 12:30 malam. Wow. Berarti alat 9 kelamin jam. kamu mesti dipasang NCB Rohana. Jadi kalau nanti nyasar jeplang, plak. Malah saya diunjukinnya di Google malah mau ke rumah Pak Haji. Ke rumah saya. Oh ya, tadi saya udah siapin dukun santet buat nolak Rohana. Pertanyaan apa? Testimoninya apa? Testimoni Pak Haji. Ya. Saya memang belum ngelakonin itu Pak Haji ya. Cuman emang dari awal juga saya ngeliat Pak Haji, ini orang ngomong jorok apa sih? Ngomongnya jorok.
ngomongnya jorok. Saya cuek tuh waktu itu. Nah, Yang ngomong saya Pak Rohana. kira saya lagi ngobrol gitu, soalnya kan nggak ngeliat orang-orang kayak gini waktu di YouTube-nya. Oh, nggak lihat orang-orang lagi duduk di karpet nih. Cuman Pak Hajinya aja sendiri di kursi. Oh iya. Saya scroll aja lah, nih orang Di-scroll. Kenapa dicuekin? Nah udah gitu, pas saya kan komen ya. Nah habis komen itu selalu Pak Haji mulai yang lewat. Saya TikTok saya buka pertama awal Pak Haji, di snack video Pak Haji nih orang. Aduh. Warawiri di akun saya bilang gitu. Nah saya penasaran tuh. Rohana penasaran. Pas kedua kali saya ngeliat, nah pas Pak Haji lagi ngitin Prias, baru saya dengerin tuh di situ Pak Haji sampai habis. Tadinya mah nggak pernah sampai habis saya tuh. Emang Rohana profesinya apa? Perias. Oh, perias. Ngerias alat kelamin atau ngerias? Kemarin tuh testimoninya gini Pak Haji, kan ada orang yang ke salon nyewa baju ke saya. Ya. Dia mau ini apa sih itu? Rohana grogi. Rohana pakai celana dalamnya dibalik apa enggak? Dibalik terus Pak Haji, saya sampai nggak betah. Hah? Dibulak balik biar nggak betah juga, udah lama sih celana dibalik mah sama BH terbalik. Sekarang celana dalamnya dibalik gak? Dibalik. BH-nya dibalik gak? Balik. Mana buktinya? Yang mau itu apa sih? Yang mau mau ML. Yang mau lomba Pak Haji, mau lomba make up anak sekolah. Ya, make up anak sekolah. Udah gitu, Mama doain ya kata gitu. Biar menang, soalnya aku udah banyak nih channel ininya biayanya uang sendiri. Insya Allah lah menang kata saya gitu ya. Ini dikasih tahu mas saya suruh celana dibalik, BH dibalik kata saya gitu. Nah terus kalau nanti itu yang ngedandaninnya mas saya ajarin, suruh dicamahin mukanya. Dih mah geli atuh kata dia gitu. Ya udah lu menang gak digituin. Ya dah dibilang dicamahin sama dia. Alhamdulillah Pak Haji juara 1 dia. Wow, tepuk tangan. Pemenang Rohana, ini bapak-bapak besok pada mau kejuaraan. Bisa gak dicamahin Rohana? Bapak-bapak yang depan diawali dengan Pak Mail ke belakang. Dicamahin. Terus yang kedua, waktu itu saya nggak muser motor Pak Haji. Muster motor kata saya uang kurang 500. Pengen tahu nih, pengen ngebuktiin ilmunya Pak Haji gitu ya. Saya alhamdulillah saya mah saya rutin Pak Haji 990 kali 27 balik. Kali bolak-balik. Sampai pegel, tapi alhamdulillah lah. Pegelnya di mana Rohana? Fatihah kan panas Pak Haji hodamnya. Alat kelamin kamu nggak pegel? Alhamdulillah itu sampai 27 saya sampai jam 10 selesai dari sholat duha sampai jam 10 malam baru selesai 27 balik. Nah udah gitu kata saya pengen tahu kata gitu ya. Handphone sama saya ituin di alat kemaluan saya Pak Haji. Molen. Alat molen. Alat kelamin saya. Kata saya nyari-nyari tuh di itu pinjol. Biarin lah kata saya sedikit, kata saya mau nyoba punya utang gitu. Alhamdulillah Pak Haji langsung cair 3 menit. Wow, tepuk tangan 500.000 untuk Rohana. Nah tuh yang kedua kali itu saya pengen tahu lagi nih centong sama saya centong. Cuma punya saya pada lecet ininya Pak Haji. Mana coba lihat dulu Rohana, lihat. Lecetnya di bagian yang mana? Pada ledet, nah centongnya pada kasar tuh lagi centongnya. Itu namanya bukan lecet Rohana, namanya bondas. Ledet. Nanti di itu Rohana, di dempul, pakai dempul. Nah terus ada yang dempul. testimoni yang satu lagi, saya kan kena ketelak tulang. Makan di rumah makan Padang ketelak tulang. Si tulang teh begini, malang. 4 hari. Ketulangan. Ketelak tulang malang ke sini gitu ya. 4 hari, nggak sembuh-sembuh, sampai asal gimana gitu, makan juga jadi nggak enak. Nah terus obatnya apa Rohana ilmu RDI? Saya coba itu ilmunya Pak Haji sambil mandi malam 00 tuh Pak Haji saya. Ya. Saya colokin pakai memek di sini
gini nih Pak Haji. Ngomongnya lantang bener. Rohana. Dicolekin ke leher, sembuh. Kata Pak Haji sembuh. Pokoknya dari doanya anak yatim, Pak Haji Dwi Susanto sembuh. Pas habis mandi, besoknya alhamdulillah tuh nggak langsung sampai besok. Pagi-pagi habis sholat subuh juga langsung hilang. Wow, tepuk Langsung- tangan dong. Rohana, karena kelamin kamu manjur. Nih bapak-bapak barusan kena tulangan semua nih. Nih yang depan nih. Bisa gak diperhatiin Rohana? Terus ini Pak Haji, saya kan usaha Kena durikan tongkol. Sambil duduk pegang kontol. Ini acara apa sih? Acara pencerahan apa acara stand up komedi? Aduh, Rohana. Nah semenjak itu jadi saya tiap mau tidur Pak Haji, saya selalu nyetel Pak Haji. Kemarin juga sampai kuota saya habis. Nyetel Pak Haji gue. tiduran saya. Jadi awalnya kamu nonton saya di YouTube. Lama-lama YouTube nonton kamu ya, tidur ya. Justru saya males ngeliatnya tadinya Pak Haji. Males. Ini orang ngomongnya selangkangan, nggak jauh-jauh dari selangkangan kayak gitu. Sekarang? Tapi lama-lama asik juga gitu ngedengernya, karena udah banyak yang terbukti gitu dari selangkangan itu. Tepuk tangan dong, Rohana. Wah. Pak Haji, saya kan usahanya rias. Kan sekarang mah saingan banyak Pak Haji. Iya. Pengen lancar Pak Haji, minta disabrahin sama Pak Haji gitu saya. Pasti. Jadi nanti kamu pakai ilmu kearifan lokal. Cari cara dalam yang 9 hari nggak ganti-ganti. Kamu taruh di tas buat bawa kalau kamu rias pengantin. Jadi nanti kalau kamu mau ngerias, kamu remes-remes tuh cara dalam yang 9 hari. Pakai 2 tangan, baru kamu buat ngerias. Nanti tangannya disentuh ke kulitnya dia. Cantik. Nanti yang kamu hasil riasannya, semua orang pada takjub. Wow, wajahnya kayak celana dalam. Sip, tepuk tangan dong Rohana. Terus ini Pak Haji. Yo, Bapak apa pertanyaannya Bapak? Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakaria Pak, dari Palembang. Jakaria dari Palembang. Testimoni dulu Pak. Testimoni man. Saya kan punya hutang. Utangnya berapa? Gadaikan mobil ke pegadaian pribadi. Ya, berapa utang ya? 30 juta. Ya, terus sudah habis waktu, saya belum bisa bayar. Jadi saya ke bank. Saya ke bank mau minjem. Nggak bisa katanya, nggak memenuhi syarat. Lalu saya pulang. Saya tetap mengamalkan ajaran Pak Haji, mandi tengah malam, air pandan, sholat senyum-senyum, sholat tahajud, sholat hajat, baca Al-Quran. Nah, besoknya orang bank itu nelpon, mau pinjam berapa Pak? Wow, tepuk tangan dong. Malah ditawarin ya? Iya. Wow. Itu baru 6 hari Pak, 6 hari, seminggu. Jadi, oke, nanti saya datang ke bank. Saya siapkan ilmu Pak Haji Pak. Maaf Pak ya, saya pakai dulu ilmunya. Nggak apa-apa, biasa. Si blon begitu gayanya. Saya jebolin kantong celana saya Pak. Celana dalamnya dibolongin. Ya. Puringnya dibolongin. Ya. Terus Bapak nggak pakai celana dalam? Saya datang ke situ. Celana dalamnya nggak dipakai kan? Ya, nggak usah. Ya, jadi alat kelaminnya gondal gandul kan? Mesti gondal gandul. Saya datang Kayak ke situ Pak. lonceng. Saya colet Pak, salaman sama dia. Ngomongnya gimana? Nah, turut, katut, manut, takluk. Iya. Udah. Hasilnya? Hasilnya tanpa syarat Pak, dibantunya Pak. Langsung? Cair? Langsung cair, seminggu lagi cair. Wow, tepuk tangan dong. Nah, itu Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Bapak bisa gak promosi, ninggalin nomor HP buat ibu-ibu yang mau ngajuin pinjaman di bank, kalau pengen cair bisa hubungi alat kelamin saya. Lalu saya praktek lagi yang ngomong sama duit Pak. Oh ya, gimana ngomong sama duit? Ilmu RDAY. Kamu nanti mau di TF ke Pak Haji untuk sedekah Jumat Barokah. Ya, nanti 1 datang juta. lagi.
datang lagi ke sini ya, ke rekening ya. Kamu kan 100.000. Nah, bawa lagi ke sini 1.000 orang aja. Terus saya lakukan itu, Pak. Seminggu kemudian datang, Pak. Rekening terisi 500.000. Oke, tepuk tangan dong, kasih semangat. Lalu seminggu lagi 200.000. Masuk lagi 200.000. 200.000. Seminggu lagi 500.000, Pak. Masuk lagi. Nah, itu. Jadi saya lihat centongnya ada nama, Pak, bekas dari hadiah perkawinan. Kata Bapak nggak boleh. Nggak boleh. Kalau bisa diamplas itu tulisannya. Nanti masuknya lebih gede. Minimal masuknya 100 juta. Nah, saya lihat di sini Bapak bagi centong. Nanti dikasih gratis. Saya minta Nanti Bapak pilih yang centongnya kayak wajah Bapak ya. Sama ada tinggal 2 lagi kalau nggak salah. Ya. Itu aja, Pak. Sip, tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, saya mau malam ini Bapak dan Ibu ijab sama anak yatim. Kan anak yatimnya malam ini ada di atas 100 lebih anak yatim kurung. Nah, mau saya ijab. Nanti Ibu minta sama Allah, berdoa, nanti anak yatim ngaminin. Tapi saya nggak mau Bapak dan Ibu nyawer. Karena tamu-tamu saya yang pada nyawer, kan saya tanya tuh yang tadi sedekah 40 miliar. Bos, dulu waktu di RDI nyawer gak sih Pak Haji? Ji, kalau orang yang nyawer sampai kapanpun gak akan terkabul. Kenapa, Bos? Karena temennya yang gak kebagian, dia doain dia tuh, Ji. Oh, udahlah. Jadi Bapak dan Ibu jangan nyawer ya. Kalau mau sedekah, tulis tuh di depan. Jadi namanya dipanggil. Kalau nyawer kan gak bisa. Terus kedua, ustadz kita ada 9, yang dinas cuma 2. Jadi jangan disawer juga ustadznya, jangan. Nanti yang 7 ngiri. Ya, jadi hari ini saya nggak setuju Bapak dan Ibu nyawer anak yatim, nyawer ustadz, saya nggak setuju. Lebih baik kalau Bapak dan Ibu mau sedekah, tulis. Kalau enggak, ya udah. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu hari Sabtu malam minggu atau minggu pagi jam 7 paksain berdoa sama Allah, diaminin sama anak yatim yang baru pulang umroh. Jadi besok anak yatim hari Minggu jam 6 jam 7 pagi dia baru datang ke sini dari umroh. Nah, itu wow, manjurnya luar biasa. Nah, nanti Ibu usap kepalanya, bisikin hajatnya, ijab. Paksain hari Minggu. Paksain hari Minggu, acaranya hari Minggu. Pagi jam 7. Jadi anak yatim nyampe di bandara sekitar jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi kita nggak ada ijab kabul di sana karena anak yatim udah capek, kasihan. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah ke bandara, langsung ke sini aja. Karena di bandara habis pulang, koper masuk langsung berangkat ke sini. Karena anak yatim, aku nggak mau ijabin tamu-tamu di bandara, nggak mau. Kenapa sayang? Badan aku capek. Ya deh, kasihan dipaksa ya. Jadi kita ijabnya di sini aja, di masjid. Jadi nyampe langsung ke masjid. Nanti Ibu nanti ijab di sini. Apa hajatnya bebas. Kata ibu-ibu tadi, Pak Haji boleh gak aku tukar tambah suami? Boleh. Bebas. Kita udah siapin bandot ya buat penggantinya. Oke? Jadi maunya saya, gimana caranya besok pagi harus hajatnya terkabul. Hari ini ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Dan gak mau saya ada yang nyawer. Kalau mau sedekah langsung catat ke ustadznya. Nanti ada Ustadz Torik catat. Nanti namanya ada kan, nanti dipanggil, diijabin di atas. Karena kalau ibu nyawer, ibu gak disebut namanya, kan sayang. Udah nyawer satu anak, mending ngasihnya gede, cuma 50.000, gede-gede 100.000. Janganlah, udah kumpulin aja. Nanti kita bagi rata sama yang pagi, sama yang siang, sama yang malam. Oke? Nah, hari ini saya mau Bapak dan Ibu paksain satu hajat, satu ijab. Jadi jangan 2 hajat. Saya maunya 1 aja dulu yang terkabul. Apa tuh? Kaya raya tajir melintir boleh, penghasilan saya sebulan 10 miliar boleh. Jadi yang lain nggak usah. Mau jual rumah, udah itu dulu. Bisa? Ya.
Bapak jangan berdiri dulu, ibu dulu yang berdiri. Nanti yang privat, yang kita mau belajar, uang ngejar kita, nanti duduknya di sini ya. Jangan keluar ruangan biar saya manggilnya nggak susah. Tepuk tangan dong, hajat terkabul. Yuk. Terkabul. Terkabul, ya. Iya. Pak Haji itu apa namanya banyak yang nelpon terkait kritik itu meminta dikerjasamakan. Boleh, yuk. Saya privat kemarin. Boleh, boleh. Terkabul. Terkabul. Jangan buru-buru. Terkabul. Gadis-gadis, jangan buru-buru gadis-gadis. Terkabul. Ini gadis banget nih, totol-totol ya. Terkabul. 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 Yang mau privat jangan keluar ruangan ya. Terkabul. Terkabul. Boleh, mau. Yuk, Man. Terkabul. Boleh. Yuk, Tan, mau privatan. Terkabul. 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 Lu jangan keluar ruangan di sini dulu sebentar. Terkabul. Terkabul. Ajak suaminya. Terkabul. 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 Yes, gadis-gadis jangan buru-buru. Terkabul. Jangan buru-buru gadis-gadis. Wow, terkabul. 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 Wow, super gadis, super gadis. Baru belia, umur 15 tahun ya. Terkabul. Tuntun, tuntun. Nanti didorong pakai roli ya. Terkabul. 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 Anaknya mana? Nah, digendong ya. Udah umur 30 tahun kan anaknya kan? Nah, digendong. Terkabul. Terkabul. Pak Haji. Terkabul. 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 Senyumnya mana? Senyumnya. Senyumnya. Terkabul. Senyumnya mana? Senyum. Ya, biar Ya. bisa privat ya Pak Ya. Haji. Yang mau pada Ya. hajat biar pada ngasih DP di minggu-minggu ini. Ya, harus. Iya. Terkabul. Senyumnya mana? Senyum. Wow, gadis. Wow, muda belia. Terkabul. Ya. Oh iya, kasih. Man, man. Terkabul. 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 Senyumnya mana gadis-gadis? Senyumnya mana gadis-gadis? Terkabul. 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 Cantik, terkabul. Wow. Itu ada yang ketinggalan privat 10 juta tuh. Iya, nanti. Nanti kan? Ya. Terkabul. 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 Terkabul.
terkabul, 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 terkabul. Oleh-oleh dari Palembang. Ya boleh Pak, Pak, oleh-oleh dari Palembang, terkabul, 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 ya, terkabul, 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 cantik, terkabul, 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 terkabul. Yuk, yang privat, ayo ke depan. Yuk, jejer. Yuk. Dipanggil dulu, dipanggil dulu. Enggak apa-apa. Suaminya mana? Panggil. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yuk. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti sebuah hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDAY Kandang Ember.